Jawaban Opung Rambe. Demi api, dana operasional, pendampingan hukum gratis, fisabilillah, dengan amar ma'ruf katanya. Jadi anggota Peradin sudah siap 10 advokat, mungkin lebih, untuk Dinda Nora Aritonang katanya. Masya Allah, saya bilang Allah tuh baik, memang betul ya. Tatkala memang Kristen ini kan benci kali sama saya tuh, sampai menyumpahi bapak saya saja yang sudah meninggal. Di VT saya itu disumpahin terus. Saya melihat kok, karena saya memposting bapak saya dari Kristen masuk Islam. Polda Bang, biar saya bicarakan dengan Dek Nora. Jawaban Opung Rambe. Demi api, dana operasional, pendampingan hukum gratis, fisabilillah, dengan amar ma'ruf katanya. Jadi anggota Peradin sudah siap 10 advokat, mungkin lebih, untuk Dinda Nora Aritonang katanya. Masya Allah, saya bilang Allah tuh baik, memang betul ya. Tatkala memang Kristen ini kan benci kali sama saya tuh, sampai menyumpahi bapak saya saja yang sudah meninggal. Di VT saya itu disumpahin terus. Saya melihat kok, karena saya memposting bapak saya dari Kristen masuk Islam. Ya, typing mereka betul-betul menyumpahin bapak saya. Tapi saya tidak masalah. Kata orang, kata yang saya dengar, carilah ulama-ulama yang dibenci oleh orang kafir. Saya bilang saya ulama. Kalau saya dibenci orang kafir, alhamdulillah, berarti saya benar. Begitu. Allah itu menaikkan derajat saya dengan cara seperti ini. Jadi saya tidak takut. Insya Allah saya tidak takut. Allah bersama dengan saya. Saudara-saudara seiman saya support saya. Ya, mereka tidak meminta sedikit pun. Mereka melakukan ini, katanya ya ini mungkin jihad kami. Kami tidak bisa tampil seperti Kak Nora, tetapi mungkin ini jihad kami. Kami bisa membantu Kak Nora ketika Kak Nora tersandung dengan kasus hukum. Kami siap katanya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Seandainya Opung Rambe menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Terserah, kalau ini pun yang akan jadi gorengan otek, saya dikatakan mangkir karena tidak ada duit. Demi Allah, baru ini saya mendapatkan surat undangan ya, bukan panggilan. Saya ucapkan terima kasih banyak Opung. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Bang Zuma. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudara seiman saya yang sudah support saya. Saya dibilang bukan takut. Saya mentaati hukum. Ketika memang ada yang melaporkan saya, silahkan, itu hak mereka. Ketika dari Polda memanggil saya, mengundang saya untuk klarifikasi, insya Allah saya akan datang. Tapi saya lihat memang Allah itu membuka jalan kepada orang-orang yang membela di jalan Allah. Allah itu mempermudah, tidak mempersulit. Lihatlah yang dipersulit oleh Allah itu siapa, kita tahu. Tanpa dia pikir kita tuh tidak tahu. Saya kasih tahu, ada orang yang sudah dipanggil sampai 2 kali, kesusahan dia karena nggak ada yang membantu. Saya sebenarnya kasihan ingat dia. Tapi melihat lantamnya mulutnya telah memfitnah saudara-saudara seiman kita, itu membuat saya itu menjadi memang seperti, ya Allah, seandainya dia mau berubah, dia mau menerima hidayah, insya Allah kami pun juga tidak akan menyimpan dendam kepada beliau. Kami pun akan memaafkannya. Tetapi makin lama makin kurang ajar. Jadi saya hanya meminta, ya Allah, yang terbaik aja buat dia. Saya meminta itu. Sekarang dia kesusahan. Mencari pengacara aja dia bingung siapa. Ada nggak pengacara yang mau dibayar gratis, yang pengacara gratis yang tidak mau dibayar? Gak ada. Tapi ketika Allah menunjukkan jalan kita ini masih benar, tidak menyimpang dari akidah dan syariatnya, Allah tuh mempermudah. Ya, saya hanya berpikir ya kuasa hukum saya cuma Bang Glenn. Tapi Masya Allah, saya cuma bertanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang Opung Rambe, datang aja deh, 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami tahu, kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya bilang, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik.
Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini, tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak. Izin biar ya, tenangkan dulu dirimu. Jadi gini teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Itu Nora itu mewakili kami para apologet Islam. Yang disampaikan Itu Nora itu bukan sebuah permintaan yang ataupun keluh kesah. Ya, Itu Nora yang disampaikan Itu Nora itu adalah menagih janji. Saya sering baca typing teman-teman di bawah, bahkan DM dari teman-teman, bahwasanya kalian mengatakan bahwasanya kalian siap bersama kami, kalian siap mendukung kami, kalian siap berjuang bersama kami, kalian siap melindungi kami. Dan adanya surat panggilan dari Itu Nora ini berarti ya saya berpikir tadi inilah saatnya ya kami para apologet Islam, terkhususnya Itu Nora, menagih janji kalian. Mana janji kalian yang tadi, yang sebelum ini kalian selalu berjanji ya, menggaungkan, memberikan semangat kepada kami bahwasanya kalian siap untuk kami, dan jika pun janji itu tidak kami dapatkan dan janji itu tidak ditunaikan, maka ya kami akan mengadukan semua ini kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami akan berserah diri kepada Allah, karena apa yang disampaikan Itu Nora ini bukan bermaksud dia tidak berserah kepada Allah, bukan. Dia hanya berupaya menagih janji-janji dari teman-teman. Makanya ketika kalian ada teman bertaping di bawah mengatakan, Bang Farouk maju, Bang Farouk, kami siap mendukung, kami siap mengantar mendukung Bang Farouk, kan gitu, membackup Bang Farouk. Aku sering bikin candaan, iya, kalian dukung aku, kalian akan mengantarkan aku, cuma sampai depan sel kan, Dan hari ini aku ingin melihat. Ya, hari ini dengan surat panggilan yang ada kepada Itu Nora ini, ya ini kita mau melihat sejauh mana gitu loh dukungan dari teman-teman semua. Intinya tidak hanya sebatas materi saja. Ya, teman-teman di sini pun tak perlu kuceritakan bagaimana kondisi Itu Nora saat ini. Wallahi, kalau kondisi dia saat ini seperti kondisi dia kemarin, dia nggak akan berkata seperti ini teman-teman. Itu Nora ini perempuan yang mandiri, luar biasa beliau ini. Kali pertama aku makan dibayari perempuan itu Nora yang bayarin. Wallahi, terserah aku bilang. Dan istriku pun itu terkejut ketika aku pulang, aku ceritakan sama istriku terkejut. Dari dulu, dari aku lahir ya, bukan mamaku ya, perempuan yang bukan mahramku, kali pertama itu Nora yang bayarin. Karena memang prinsipku, aku nggak mau ketika aku makan yang bayarin perempuan. Ternyata prinsipku itu terbantahkan, yang bayar Itu Nora. Beliau ini sosok yang loyal teman-teman. Gak perlu ku ceritakan kepada kalian. Terkadang aku pun malu kepada beliau. Bagaimana perjuangan beliau di balik layar, membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf. Kadang beliau telepon saya, Bang Ito, ini bagaimana ini Ito? Siapa itu Ito? Mu'alaf itu si Fulan, kata dia. Iya, kenapa dia Ito? Dia udah pergi ke sana mau cari kerja, iya, terus ternyata dia nggak punya uang. Bagaimana tempat tinggalnya? Terpukul aku teman-teman. Ya Allah, sampai sebegitunya kawan ini memikirkan saudaranya seakidah yang mu'alaf. Gak mungkin dia nggak punya tempat tinggal. Harus kita pikirkan itu. Harus kita pikirkan. Beliau ini luar biasa ya. Loyalnya di jalan Allah ini luar biasa. Jadi Bang Farouk pribadi berani bersaksi bahwa gitu loh. Ketika beliau ini dimudahkan Allah rezekinya, memang didedikasikan untuk umat. Ya, itu yang dia cerita ya, dan Bang Farouk lihat ya. Belum lagi mungkin ya sedekah beliau ya, perjuangan beliau yang Allah berkehendak itu Bang Farouk tidak menyaksikan itu. Jadi singkat cerita teman-teman ya, Bang Farouk ingin melihat sejauh mana hari ini ya support dari teman-teman ya, karena support ini bukan untuk kita pribadi ya, tapi untuk dua hal tadi ya, untuk membackup kasus Itu Nora beserta Rifa dan juga Bang Usma, dan juga tindak lanjut terhadap para penista agama Islam yang sudah dilaporkan. Nggak bisa diam, harus ditindaklanjuti. Silakan lanjut Ito. Ya, ini yang di bawah, kenapa singa Allah menangis? Binatang aja menangis loh, binatang aja menangis ya. Binatang aja menangis, tapi kalian memang ya nggak tahu saya. Saya satu bocoran buat kalian, terlepas dari apa yang dikatakan Itu Farouk, saya tidak ingin menjadi ria. Tapi satu yang kalian harus tahu, Oten, saya tidak akan perlu sebut namanya. Ada orang Kristen yang DM saya kasih tahu, yang DM saya baca ya, Bunda, ya Dek, saya bilang, dia bilang ini Kristen, demi Allah ini Kristen yang pernah diskusi sama saya. Mana rekeningnya? Saya bilang. Karena dia bilang dia lagi kesusahan. Bunda, saya sama sekali tidak ada niat menipu. Gak apa-apa Dek, saya bilang. Karena memang kondisiku di rumah sedang sangat sulit. Saya mengerti.
Aku tidak punya cara lain selain meminta bantuan Bunda. Aku tidak mungkin lihat anak istriku kelaparan. Rekeningnya, Dek, saya bilang. Iya, Dek, nggak apa-apa. Ini Kristen. Aku tidak enak, Bunda, beneran. Saya tetap tanya rekeningnya, Dek. Terus saya bilang, nggak apa-apa, Dek. Terlepas dari agamamu, karena dia Kristen, setidaknya saya tidak membiarkan ada orang yang benar kesusahan. Saya bilang, rekeningnya, Dek. Dia kasih nama rekeningnya, atas nama itu memang Kristen. Ini nama asliku, Bunda. Dia bilang, kebaikan Bunda akan dibalas oleh Tuhan. Dan aku janji, Bunda, aku pasti membayar. Aku bukan penipu, Bunda. Biar kakak kirim sekarang. Jangan dipikirkan membayar, Dek. Saya bilang, bentar ya. Pasti aku bayar, Bunda, aku janji. Dia minta sekian. Alhamdulillah saya berikan sekian lebih. Saya kasih lebih. Sudah ya, Dek. Jangan dipikirkan itu. Saya bilang, mudah-mudahan Allah melapangkan rezekimu, Dek. Nggak usah diceritakan. Oke. Aduh, Bunda, bikin aku pengen nangis. Padahal Bunda nggak kenal saya. Mohon maaf, Bunda. Tapi saya nggak akan mungkin menutupi kebaikan orang sama saya. Berdoa minta pada Tuhannya Yesus, saya bilang, agar dilapangkan rezekimu, anak dan istrimu. Terima kasih banyak, Bunda. Jangan, Dek. Cukup Allah, saya dan kamu. Saya mau nangis, Bunda, beneran. Kenapa di saat seperti ini bukan saudara seiman saya yang ada, tapi yang berseberangan? Itu katanya. Sama-sama. Kalaupun ada rezekimu nanti berlebih, jangan lupa membalasnya dengan membantu orang yang kesusahan juga. Iya, Bunda, pasti. Nanti kalau saya sudah ada uang, saya pasti balas kebaikan Bunda. Terlepas dari agamamu, Dek, saya niat membantu karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, saya bilang. Jangan, saya bilang, bantulah yang mungkin lebih membutuhkan. Terima kasih banyak, Bunda, atas kebaikan dan kepeduliannya. Iya, saya bilang. Ya, saya perlu kasih tahu, saya baca lagi. Ini asli Kristen. Ketika dia mengeluh tidak ada dia istri anaknya makan, saya nggak bisa diam. Terlepas dia dari agama Kristen, Hindu, Buddha sekalipun, atau orang yang pernah saya caci maki karena dia tetap menyembah manusia. Ketika dia mengeluh dia tidak makan, saya tidak peduli dia mau berbohong mau tidak, saya tidak peduli. Tapi saya niatkan, ya Allah, saya ingin membantu dia. Terlepas dia dari agama apa, orang kafir, ya, saya kasihan. Anak istrinya sampai seperti itu. Jadi malulah kalian, Ten. Malu. Dia bilang sendiri, dia sudah minta tolong ke beberapa saudara seiman dia yang ada di Komal. Apa jawabannya? Gak ada. Chattingnya dia tunjukkan sama saya. Sama siapa itu dia ngomong, dia kasih tahu. Saya tidak akan memberitahu itu siapa orangnya. Tapi itulah. Seperti yang dibilang itu Faruk. Orang itu dalam kesusahan. Saya bukan orang yang berlebih, enggak. Tapi saya tidak mampu, gitu loh. Tidak mampu mendengar yang seperti itu, jujur. Karena begini, anak saya 4 laki-laki. Suatu saat besar, saya sudah tidak ada di dunia ini. Anak saya dilanda kesusahan, saya hanya minta kepada Allah. Ya Allah, setidaknya ketika orang yang saya bantu itu, dia membantu orang lain. Orang lain itu dia bantu. Nah, ketika anak saya mungkin pada saat itu, di zaman dia itu, lagi kesusahan, saya minta orang yang dibantu orang itu, membantu anak saya. Ya. Jadi semuanya itu timbal balik. Jadi kalian oten, ya, saya masih berbangga. Ternyata masih ada saudara Kristen itu yang saya bantu. Tengok, dibilang hei engkau. Saya masih bangga. Saya tidak perlu mengatakan, saya akan membantu hanya Islam saja. Tapi ketika memang dia bilang dia lagi kesusahan, pekerjaannya lagi tidak ada betul, terus apa saya diam? Karena dia orang kafir. Dia tuh makhluk ciptaan Allah. Cuman mungkin masa saatnya dia belum menerima hidayah begitu. Jadi itulah saya minta kadang kepada saudara seiman. Kalaupun ada orang seperti itu, ya, jangan pandang agamanya. Jangan. Bayangkanlah dia punya anak, istri yang harus dia kasih makan, tapi dia belum mampu untuk saat ini. Tergeraklah sifat kemanusiaan kita. Jangan sifat kebinatangan kita. Binatang seperti itu. Binatang saja masih mau berbagi loh. Binatang saja, apalagi kita manusia. Jadi kalau Kristen kau mengatakan saya, oh Nora jual kesedihan, saya masih bangga. Ada 3 Kristen yang saya bantu. Ya, biar tahu, kau dengar ini. Ada 3 Kristen yang saya bantu. Saya mendapatkan bantuan, ada kemarin saya mendapatkan kiriman support dia kepada saya karena saya berdakwah. Ternyata uang itu bukan milik saya. Saya dapat, saya jujur 1 juta saya dapat. Ternyata ada yang DM saya meminta bantuan. Bukan milik saya ternyata itu. Nggak milik saya rupanya. Milik orang itu. Saya hanya perantara aja. Jadi kayak begini. Bagaimana di WA lagi Bang Zuma. Bagaimana, Dek?
kira-kira nanti untuk apa? Mungkin Bang Zuma juga nggak enak kan? Sudah ada yang support kita, 10 pengacara dari Peradin, dari Aliansi Gapai nanti insya Allah juga akan datang, dari beberapa saudara-saudara kita juga akan datang. Saya tidak mungkin tidak menyediakan setidaknya makan siang mereka-mereka, karena saya memang langsung pulang nanti pada waktu itu, karena saya punya anak-anak yang harus sekolah. Jadi itu saja yang disampaikan Ito Faruk, berupa infak, sedekah, untuk menyupport lawyer-lawyer kita, ya, setidaknya menyediakan makan siang mereka saja. Insya Allah, alhamdulillah ongkos saya, maaf, saya bukan mangkir karena ongkos, alhamdulillah ongkos saya sudah ada. Masya Allah, dibantu juga sedikit oleh, banyaklah saya bilang, oleh saudara kita juga. Lanjut, Ito Faruk. Oke, alhamdulillah. Bentar Bang Faruk ya, alhamdulillah udah yang bantu ya. Untuk saudaraku muslim, sebelum saya sampaikan kabar gembira, ini untuk saudaraku muslim, mungkin RT 16 panas ya. Tolong dikirim love orange di tap-tap layar. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Faruk Sanipar. Untuk berita gembira untuk saudara aku muslim, alhamdulillah yang debat dengan Bang Faruk 2 hari, kita doakan hari ini beliau mualaf satu keluarga untuk namanya Ibon. Masya Allah. Ibon ya. Keluarga semalam beliau mau mualaf karena belum dapat izin dari orang tuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah, hidayah dari Allah, hari ini mualaf satu keluarga, suami istri 2 anak. Itu berita bahagia untuk saudara muslim. Bang Faruk, ada dilanjutkan? Insya Allah nanti tadi udah teleponan Bang Faruk, nanti kalau bisa dibuat apa ini PT, akan dibuat PT kalau dikasih, kalau ada izin. Kalau nggak ada izin, kata Bang Faruk tidak akan dibuat. Dan kepada teman-temannya, ya kali ini Bang Faruk tidak honorar, ya mencoba untuk menagih janji dari teman-teman, yang berjanji ketika ada masalah atau musibah, ya ataupun gangguan yang dialami maka politik Islam, kalian siap berada di belakang pakar menjadi perisai, ya dari persoalan ada pada politik Islam ini. Jadi sedikit banyaknya kita sudah menyaksikan teman-teman ya, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ya manfaat dari kita berapologet di sini. Salah satunya yang kita saksikan gelombang hoax yang terjadi di media sosial ini, itu kita saksikan. Belum lagi yang secara offline, teman-teman yang bersyahadat. Yang kedua, yang mengkerdilkan subahat dan juga fitnahan yang dilontarkan, yang disebarkan oleh para penghujat Islam. Mereka sudah mulai terkecilkan, teman-teman. Mereka tidak lagi seperti kemarin kan, leluasa kali. Bahkan lihat di kapal-kapal Islam, mereka sudah tidak berani lagi naik. Bahkan seakan-akan udah sulit itu untuk mendapatkan teman Kristen mau berdiskusi, udah mulai sulit. Kenapa? Memang sudah semakin banyak yang mualaf. Jadi buat teman-teman yang mau mendukung ya keadaan ini, kondisi ini, di mana orang akan berkunjung ke Polda Sumut ya, dan untuk menyambut para lawyer yang akan mendampingi orang, boleh DM Bang Faruk ya, sekali lagi DM ke Bang Faruk. Ya insya Allah akan Bang Faruk berikan noraknya itu Nora, karena nanti semua yang mengurusi itu adalah itu Nora. Masalah setelah khair, semua yang akan mengurusi itu Nora. Dan jika pun diundang, kalau memang besok Bang Faruk kepingin juga datang, hadir di situ ya. Tanggal 30. Tanggal 30. Ya, hari Kamis jam 10 saya ke Polda. Oke, tanggal 30 ya. Jika pun memang boleh dilibatkan ikut, Bang Faruk akan ikut ya. Bang Faruk akan ikut. Dan kalau memang dari pihak Gapai nanti mendampingi Tonora, Bang Faruk nanti akan bergabung dengan pihak Gapai. Buat teman-teman Kristen yang baik hati dan rejemin nabung, yang selama ini datang Bang Faruk, yang ingin ketemu Bang Faruk, temui aku di Polda. Yang ingin bertemu langsung siapa itu Faruk Sanipar, temuin aku di Polda. Ini kalau Bang Faruk ketemu, aku tahu. Bang Faruk jangan itu, nanti si Yohanes itu kan di Medan, dia ketemu Bang Faruk, bahaya Bang Faruk, jangan. Laskar TV itu gimana? Suruh aku nengok VT-nya loh. Laskar TV. Itu buka enggak baju. Berani, itu Nora. Semalam enggak berani, itu Nora. Semalam dia datang sini enggak berani naik, semalam datang lagi dia enggak berani naik. TV. Laskar TV sekali diangkat begini dibenyekkan habis, woi. Itu Faruk itu badannya begini loh. Wih, kekar betul. Saya kalau jalan di samping kita Faruk waktu kita makan, ini beliau ini kayak algojo saya, ibarat kayak pampres. Itulah. Iya. Bodyguard semua. Karena waktu makan, tambah lagi Mbak Saiful badan besar. Dibilang Mbak Saiful begini, kau Kak, sok kali pun kau, karena cuma kau perempuan di sini sendiri. Kayak kami pun algojom katanya. Iya benar. Jadi saya bayangkan begini, ya Allah, besok ini tanggal 30 saya ke sana
ya kan? Masya Allah, orang-orang nanti yang bersama-sama dengan saya itu, ya Allah. Masya Allah. Baru kita lihat, Dosmed, ini mungkin waktunya pertarungan kita akan mulai. Kamu pikir karena Pak Alam Syah almarhum beliau sudah meninggal, saya sendiri? Tidak. Ternyata ada opung kita, Opung Rambe. Ada Bang Zuma, ada yang lain. Jadi inilah mungkin permulaan bahwa kau akan melihat bagaimana bersatunya Islam. Yang kau selalu katakan saya ini toleransi, ternyata Lina Wijaya yang sudah memang kau tahu dia terbukti menista agama Islam, kau jadikan saksi. Ada juga Kristen yang menghujat agama Islam, tapi kau diam. Tapi kau selalu mengagungkan ini toleransi. Saya atas nama toleransi. Ternyata tidak. Kau mau mengatasnamakan agamamu. Silakan. Tapi jangan kau keluar-keluarkan dengan atas nama toleransi. Kalau toleransi kau penghujat Kristen, apakah ada kau LP-kan satu saja? Gak ada. Gak ada sama sekali, bro. Penginjak kitab kau, kami laporkan, kami LP-kan. Logika yang sudah menginjak kitab suci kau, kami LP-kan dia. Mana toleransimu? Jadi jangan kau gaungkan. Kau seorang advokat, kau seorang ahli hukum. Yang saya katakan kamu ahli. Karena ada gelar sarjana hukum di belakang namamu. Tapi ternyata enggak. Kamu hanya cuman menang bacot. 2 perempuan, 1 laki-laki yang kau laporkan. Tapi ingat, Allah kami tidak tidur. Yesus kamu tidur. Allah kami tidak mati. Tuhan kamu mati. Jadi lebih kuasa siapa? Allah kami. Tuhan kamu harus menumpang lahir. Kita lihat. Ya, ini kita sekarang berperang apa? Berperang akidah dan argumen. Yang kau keluarkan kata-katamu, ya saya akan sambut kata-katamu. Kau bilang saya mangkir, insya Allah saya akan datang. Semoga Allah melindungi saya di dalam perjalanan. Semoga Allah lindungi.